Halo saudara, apa kabar? Kiranya tetap dalam keadaan sehat dan hati-hati jangan sembarangan copot masker saudara. Tetap pakai ya, biar saling menjaga dan tidak tertular karena COVID-nya belum juga reda. Ya saudara, beberapa waktu lalu ada sebuah film pendek ya, judulnya Tilik atau Menjenguk. Itu sebuah film pendek yang unik, jalan ceritanya unik ya. Karena tokoh yang kemudian menjadi viral yaitu Bu Pujo apa Tejo ya. Bu Pujo ya. Atau Bu Tejo itu menjadi terkenal ya. Karena dia suka mempergunjingkan sesuatu. Tapi yang unik dari film itu yang membuat menjengkelkan adalah ternyata yang dipergunjingkan itu betul, saudara ya. Ya, jadi yang dipergunjingkan oleh ibu cerewet itu ternyata benar terbukti ya. Tapi yang poin di sana kan ya memang sebelum terbukti ya memang harus hati-hati ya kan, jangan sampai jadi fitnah gitu. Nah, yang saya mau highlight sebetulnya bukan soal ceritanya yang aneh atau unik itu bahwa gosip kok ternyata bener kan, jarang ya film yang seperti itu ya. Tapi adalah celotehan ibu cerewet itu atau Bu Tejo itu. Yaitu salah satunya adalah jadi orang itu harus solutif. Ya, jadi orang itu harus solutif. Ya, dia mau mengatakan bahwa jadi orang itu harus pandai menjadi solusi dalam kehidupan ini. Punya mulut, punya ucapan, punya kata-kata. Itu kenapa tidak kita pakai untuk memberi solusi atas persoalan. Bukan menambah runyam, bukan menambah rumit ya. Ucapan-ucapan kita, kata-kata kita ini membuat orang jadi pusing, jadi bundet, jadi nggak karu-karuan. Nah itu kan kata-kata yang nggak berguna, ucapan yang nggak berguna, bibir kita menjadi nggak berguna kalau perkataan kita malah semakin rumit. Nah ini ada contoh nih dalam Matius 25 tentang gadis bijaksana dan gadis bodoh. Dalam bagian perikop itu Matius 25 ayat 7 dan 8 dikatakan demikian. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Nah dalam ayat 9, gadis yang bijaksana menjawab demikian. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ah itu solutif namanya saudara ya. Jadi dia tidak saja menolak, ya, tidak saja mewakili orang yang pelit. Orang yang pelit itu kan pokoknya nggak mau. Dan bukan urusanku kalau kamu nggak punya. Dan bukan urusanku kalau kamu kekurangan. Dan bukan urusanku kalau kamu dapat masalah. Pokoknya aku nggak mau bantu. Nah berbeda dengan gadis yang bijaksana ini ya. Makanya mereka disebut bijaksana. Ketika mereka menolak, memberi, itu bukan karena pelit. Karena memang kalau persediaan minyak itu dibagi untuk 10 orang, malah jadi kurang. Nah kalau jadi kurang, pada saat pesta berjalan lalu padam lampunya, lah kan bubar, jadi kacau saudara. Jadi betul, jadi sebaiknya kamu yang kehabisan beli saja, dan di sana ada yang menjual dan seterusnya. Nah cerita ini menjadi penekanan yang sangat baik, menjadi teladan yang sangat baik untuk kita. Saudara, seberapa seringkah ucapan kita, kata-kata kita menjadi solusi di dalam kehidupan ini dibanding dengan menambah runyam rumit dalam kehidupan ini. Kok seakan-akan saya ingin mengatakan gini ya, lebih baik diamlah daripada ketika bicara malah nambah masalah.
Tidak ada gunanya. Ya, tapi itu semua butuh proses ya saudara. Ketika ucapan kita, perkataan kita menjadi solusi atas sebuah persoalan, itu memang butuh proses. Dan sebenarnya semua orang bisa, asal saudara memang seringkali melatih sumber ucapan kita. Sumbernya dari mana? Pikiran. Pikiran dapat dari mana? Kebenaran. Ilmu, pengetahuan, semuanya adalah sumber yang dibutuhkan oleh pikiran untuk membuat mampu ucapan kita, perkataan kita menjadi solutif dalam sebuah persoalan. Nah, makanya yang penting adalah bagaimana menambahkan pengetahuan, ilmu, hikmat yang ada dalam pikiran kita. Nah, itu kan bisa dilakukan oleh yang tua, muda, laki, perempuan, siapapun bisa melakukannya. Nah, untuk itu saudara, jadi mari kita menambahkan hikmat pengetahuan itu dalam kehidupan kita agar bibir mulut kita menjadi solusi di setiap perkara. Masih bersama dengan saya, dengan Pendeta Yudi dalam renungan Mas, esok masih ada solusi.